Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran, Bapak Ibu? Kedengaran, Ibu. Ya. Saya mulai ya, Bapak Ibu ya. Kedengaran, ya Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Ya, menjelang pagi, menjelang sore. Apa kabarnya, Bapak Ibu? Baik. Baik, alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya, Bapak Ibu ya. Karena sepertinya pandemi kita belum kunjung usai dan kebetulan kabupaten tempat saya bekerja pun sekarang menjadi zona merah, Bapak Ibu. Semoga kita semua selalu terhindar ya Bapak Ibu ya dan senantiasa sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, oke. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Yuskarini, saya berasal dari SMK Negeri 2 Marabahan, tempatnya di Kalimantan Selatan, Bapak Ibu. Nah, dari Kalimantan, Bapak Ibu. Sepertinya sama ya seperti Pak Konedi, cuman Pak Konedi Kalimantan Barat ya Pak ya? Kalbar. Ya, Kalbar. Saya dari Kalsel, Pak. Betul. Ya, Kalsel, Pak. Kayaknya Kalbar salah satunya tempat dari Kalsel yang nggak bisa dilewatin lewat jalur darat ya Pak ya. Kalau ke Kaltim kan masih bisa jalur darat. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya terlebih dahulu mungkin kita berdoa. Saya minta tolong kepada Pak Mawarji untuk memimpin doa, Pak. Bapak Ibu, marilah kita mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terlebih dahulu saya mau share screen dulu. Terlihat Bapak Ibu? Belum. Belum ya? Terlihat? Udah. Sudah terlihat. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan peserta didik kita. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya sampaikan dulu apa sih tujuan dari penyampaian materi hari ini. Yang diharapkan nantinya pada akhir sesi ini, Bapak Ibu sekalian akan memahami tentang pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan peserta didik yang menjadi binaan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan materi tersebut, pernahkah Bapak Ibu mengalami peserta didik Bapak Ibu itu mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya, atau bahkan mungkin Bapak Ibu sebagai guru BK mendengar curhatan dari teman-teman sejawat Bapak Ibu atau anak-anak didik yang biasanya mereka mengalami kesulitan untuk menuntaskan beberapa pelajaran di dalam kelas dengan guru mata pelajarannya. Pernahkah Bapak Ibu mendengarnya? Pernah ya Bapak Ibu ya? Ya. Mengapa kira-kira Bapak Ibu hal itu bisa terjadi? Dengan alasan jaringan. Jaringan ya Bapak Ibu ya. Sehingga ya apalagi kita pandemi ya Bu ya. Pandemi sehingga ya pasti
kerja guru BK 2 kali lebih lipat ya Bu ya. Dapat laporan dari guru wali kelas, biasanya ada beberapa anak, karena ada guru mata pelajaran yang melaporkan bahwa ada beberapa anak yang tidak aktif dalam pembelajaran dan sebagainya, ya karena terkendala jaringan. Ya itu salah satunya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin sebagai guru mata pelajaran atau bahkan kita sebagai guru BK, pernah mendengar ada anak-anak didik kita yang biasanya harusnya pelajaran itu dia bisa tuntaskan, namun di pelajaran tersebut dia tidak bisa menuntaskan. Kenapa hal itu terjadi? Tentu banyak sekali faktornya Bapak Ibu. Namun salah satu yang menjadi akar masalah hal itu sampai terjadi adalah karena adanya level atau tingkat capaian kemampuan peserta didik itu belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan. Artinya di sini Bapak Ibu, pembelajaran yang harusnya dilakukan oleh guru-guru adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Seperti pada bahasan sebelumnya Bapak Ibu, kurikulum yang akan kita pelajari nantinya atau kurikulum yang akan kita terapkan itu kita memakai di sana adalah kurikulum yang pendidikan yang memerdekakan Bapak Ibu, di mana pendidikan kita ini nanti kita menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita Bapak Ibu. Sehingga satu hal mungkin yang sering terjadi adalah kita menyamaratakan kemampuan peserta didik ya Bapak Ibu ya, bahwa oh ini nih materi ini harus dituntaskan oleh semua peserta didik, namun pada kali ini hal tersebut tidak lagi Bapak Ibu, namun kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Nah, lalu pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik itu yang seperti apa, Bapak Ibu? Yang pertama yaitu pembelajaran di sana mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik, atau yang disingkat dengan TARL, Teaching at the Right Level. Artinya di sini nanti pengajaran yang akan dilakukan disesuaikan Bapak Ibu dengan capaian atau kemampuan peserta didik binaan Bapak Ibu sekalian. Pembelajaran ini tidak lagi mengacu pada tingkatan kelas, namun nanti kita menggunakan fase Bapak Ibu. Pada SMK berarti kita menggunakan fase E dan juga fase F. Pembelajaran ini pun dibuat atau disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, hal-hal tersebut Bapak Ibu itu sesuai dengan implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dimana nantinya kita merancang pembelajaran Bapak Ibu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Sehingga segala upaya yang kita lakukan dalam pembelajaran itu semuanya akan berpusat pada peserta didik. Kemudian sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Nah, tujuan pengajaran yang akan kita lakukan atau yang digalangkan oleh pemerintah kita itu Bapak Ibu, kita melakukan penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik. Atau yang baru-baru ini sering disebut itu kita tidak lagi menggunakan ujian nasional ya Bapak Ibu ya? Ya. Ada nggak Bapak Ibu pernah tahun tadi ya kalau saya tidak salah melakukan simulasi AKM ya, asesmen. Ada Bapak Ibu di sekolahan Bapak Ibu? Ada. Ya, nah di sana mungkin nanti itu arahnya seperti itu Bapak Ibu, bahwa yang ditingkatkan adalah kemampuan numerasi dan juga kemampuan literasi pada peserta didik kita lagi. Kemudian Bapak Ibu, peserta didik kita tidak lagi terikat pada tingkatan kelas, namun akan dikelompokkan dengan berdasarkan fase perkembangan atau sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Dia akan dikelompokkan nantinya Bapak Ibu. Nah, pada setiap fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik Bapak Ibu sekalian. Nah, proses pembelajaran ini akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran, namun tetap kita sesuaikan dengan karakteristik, potensi, serta kebutuhan peserta didik Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir yaitu adalah bagi anak-anak atau anak binaan Bapak Ibu yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan tetap mendapat pendampingan dari pendidik sehingga bisa mencapai capaian pembelajaran Bapak Ibu.
Pendekatan pengajaran dengan capaian kemampuan ini Bapak Ibu telah diterapkan di beberapa negara, diantaranya di India, Kenya, Australia, dan sebagainya. Sebagai contoh yang terjadi di India itu Bapak Ibu ada 200 sekolah yang melakukan program, yaitu arahnya adalah melatih untuk membaca Bapak Ibu. Nah, di India itu mereka mengelompokkan Bapak Ibu, mengelompokkan kemampuan-kemampuan peserta didiknya. Sehingga ini masuk di fase ini, masuk di fase ini, dan ternyata dengan melakukan perlakuan seperti itu, dikelompokkan berdasarkan kemampuannya, mengalami peningkatan pada yang terjadi di India, Bapak Ibu. Pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkatan kemampuan ini akan dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan pembelajaran yang mampu mengembangkan peserta didik Bapak Ibu menjadi lebih baik. Pembelajaran ini nantinya akan disusun dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Karena itu tentunya akan lebih tepat guna untuk peserta didik binaan Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu nantinya tahapan dalam pembelajaran itu akan seperti apa Bapak Ibu? Tahapannya akan ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu assessment, tahapan yang kedua yaitu perencanaan, dan tahapan yang terakhir yaitu pembelajaran. Assessment yang seperti apa yang di awal? Yaitu assessment di sini adalah assessment diagnostik Bapak Ibu, di mana kita akan nantinya melakukan assessment diagnostik untuk mengenali apa saja sih kebutuhan peserta didik Bapak Ibu atau potensi apa yang ia miliki dan tahap perkembangan peserta didik Bapak Ibu sekalian. Setelah kita memiliki data atau informasi berdasarkan assessment diagnostik, baru kita membuat sebuah perencanaan Bapak Ibu. Perencanaan akan seperti apa nantinya kita melakukan pembelajaran ini Bapak Ibu. Dan di sana Bapak Ibu, anak binaan Bapak Ibu akan masuk pada kelompok yang mana, pada fase yang mana. Setelah melakukan perencanaan, baru kita melakukan pembelajaran. Untuk mengetahui atau mengukur Bapak Ibu, kita perlu tahu apakah pembelajaran yang kita lakukan sudah berhasil atau tidak. Kita memerlukan assessment tetap. Assessment-nya yaitu berupa formatif, di mana di sana atau yang disebut dengan assessment proses, dan juga yang terakhir yaitu assessment summative atau penilaian hasil Bapak Ibu. Sehingga kita pun mengetahui datanya. Bagaimana peserta didik kita sudah mencapai atau belum sesuai dengan capaian pembelajaran, atau nantinya kalau kita pada guru BK itu namanya adalah capaian pelayanan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini kira-kira apa Bapak Ibu yang harus kita lakukan? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Untuk bisa melakukan pembelajaran menggunakan capaian pembelajaran tadi, atau kalau BK capaian pelayanan, hal pertama yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai pendidik apa ya kira-kira Bapak Ibu? Mengetahui karakteristik. Mengetahui karakteristik, siapa tadi yang jawab? Peserta didik saya Bu Ita. Iya, benar sekali Bu Ita. Hal pertama yang harus dan wajib dilakukan kita sebagai peserta didik adalah mengenal peserta didik kita Bapak Ibu. Kita harus tahu peserta didik kita Bapak Ibu, siswa binaan kita, seperti apa karakteristiknya, seperti apa gaya belajarnya, potensinya apa Bapak Ibu, sehingga kita bisa melakukan atau mengelompokkan nantinya mereka pada fase-fase yang harus mereka lewati Bapak Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu, pada sesi ini sebelum kita masuk pada penyimpulan dari saya ataupun dari kita sama-sama menyimpulkan nantinya, kita ice breaking dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ice breaking dari saya mudah saja, Bapak Ibu. Kita sambung kata saja ya, Bapak Ibu ya. Sambung katanya adalah nama-nama hewan. Jadi nanti rules-nya atau peraturannya, orang selanjutnya akan menyebutkan nama hewan dengan menggunakan huruf terakhir pada kata yang disebutkan orang sebelumnya. Misalnya, kita tes dulu ya. Saya bilangnya kambing, dilanjutkan Ibu Ita. Berarti Ibu Ita harus menyebutkan nama hewan yang berawalan huruf G. Paham, Bapak Ibu? Paham. Paham. Oke. Gimana Bu? Apa Ibu? Belum. Ya Ibu Ita. Ulangi Bu.
Nih Bu Ita, misalnya saya ya, dimulai dari saya. Nanti saya akan menunjuk orang setelah saya. Begitu juga selanjutnya, Ibu Ita akan menunjuk orang, misalnya setelah saya Ibu Ita, saya tunjuk. Berarti Ibu Ita nanti akan menunjuk orang setelahnya. Nah, saya akan menyebutkan nama hewan. Nanti Ibu Ita menyebutkan nama hewan yang huruf akhirnya dari kata yang saya sebutkan. Baik, Itu akan baik. menjadi huruf awalnya. Misalnya nih, kita tes. Saya menyebutkan monyet. Ibu Ita? Tupai. Iya. Tupai. Selanjutnya siapa Ibu Ita nanti pilih. Maka dia harus menyebutkan hewan dengan menggunakan huruf I. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Oke, siap, Oke, kita mulai ya, Bapak paham. Ibu ya. Oke, katak. Bapak Konedi. Kambing. Bu Ita. Gajah, Pak Mawarji. Harimau. Siapa Pak Mawardi selanjutnya? Pak Mawardi selanjutnya. Harimau berarti Bu Haja Nurhayati. Huruf U, Ibu. Undur-undur. Undur-undur. Siapa Bu selanjutnya Bu? Kembali ke saya ya. Ya. Rusa. Saya teruskan. Pak Mawardi aja deh. Rusa. Ayam. Siapa Pak? Mau disuruh? Ibu Pak Konedi. Apa tadi? Ayam, Pak? Ayam. Ayam, M. Monyet. Bu Hajah Nur. Tikus. Bu Ita. Bu Ayu. Oke. Bu Ita kali ya untuk menutup. Sapi. Iya, sapi ya Bu ya. Oke, terima kasih Tembakau. Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu, kira-kira dari apa yang saya sampaikan hari ini, apa yang ada yang mau menyimpulkan kira-kira? Ada? Nantinya pembelajaran seperti apa sih yang harusnya kita terapkan, Bapak Ibu? Pembelajaran Ya. yang berdasarkan profil Pancasila. Oke, Belajar Pancasila. Profil Pancasila. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Pak Mawarji, mungkin? Yang sesuai dengan karakter. Iya, benar sekali Ibu Hajah Nur. Pembelajaran yang sesuai dengan karakter. Siapa Bu? Karakter peserta didik. Iya, karakter peserta didik, bukan karakter kepala sekolah ya Bu ya. Harus jelas karena warga sekolahnya banyak ya Bu ya. Ada kepala sekolah. Ya, ya. Jadi nantinya pembelajaran benar sekali seperti yang dikatakan Ibu Ita dan juga Ibu Nur tadi, pembelajaran yang akan kita terapkan nantinya itu harus berdasarkan dengan karakter Bapak Ibu, karakter peserta didik kita disesuaikan dengan kebutuhannya sehingga nantinya seperti yang dikatakan Ibu Ita, kita dapat membentuk peserta didik kita yang berprofil Pancasila. Nah, sebagai catatan akhir, mungkin yang bisa kita ingat bahwa Bapak Ibu, bahkan semua anak itu unik Bapak Ibu. Bahkan anak yang kembar pun identik secara muka, susah kita bedakan, atau bahkan hobi mereka sama, itu pun pasti memiliki suatu perbedaan. Ya Bapak Ibu ya, bahkan yang kembar pun dia memiliki perbedaan. Artinya semua anak tidak bisa kita perlakukan sama. Semua anak itu berbeda. Nah, apa yang dikenali terkait peserta didik pun juga beragam. Tidak hanya terkait dengan gaya belajar saja, bisa juga berupa sifatnya non-konektif seperti kesejahteraan psikologi ataupun kognitif. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Berdoa. Amin. Dimulai. Berdoa selesai.
Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kita dipertemukan kembali pada kesempatan selanjutnya. Sehat-sehat terus ya Amin. Bapak Ibu ya. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.